Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini tepat pada tanggal 15 Ramadan, Allah masih menganugerahkan kita semua kenikmatan yang luar biasa sehingga pada sore ini turunlah hujan. Semoga hujan yang turun pada sore hari ini menjadi hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair dan yang mendengarkan rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita singgung tentang hari ke-15. Berarti sudah separuh waktu dalam satu bulan yang sudah kita lalui dalam bulan Ramadan ini. 10 hari pertama sudah kita lalui, lalu sekarang kita menuju ke 10 hari pertengahan, tepatnya kita sudah melalui 5 hari pertengahan, dan ke depan kita akan menuju 10 hari akhir, yang mana disebutkan Ar-Ramadan asyra awalhu rahmah. 10 hari pertama di bulan Ramadan itu rahmah, kasih sayangnya Allah turun kepada hamba-hambanya. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahan bulan Ramadan, di 10 hari bulan Ramadan itu turun cucuran rahmat Allah, ampunan dosa Allah kepada hamba-hambanya. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari akhir dari bulan Ramadan dibebaskannya umat-umat Nabi Muhammad dan hamba-hamba Allah dari api neraka. Semoga kita termasuk di dalam, amin Allahumma amin. Hari ini kita membahas tentang tema bekal menuju kampung akhirat, ya. Dari tema ini kita harusnya sering bertafakur. Tafakur artinya introspeksi diri, ingat-ingat diri sendiri tentang perbuatan yang selama ini telah kita lakukan. Tafakur ini termasuk syariat atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap dari diri kalian memperhatikan apa yang kalian perbuat, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ma'asyiral hadirin para jamaah Masjid Al-Khair, kita ketika hidup di dunia pernah pergi ke luar kota. Kita pernah pergi ke luar negeri. Nah, ketika kita pergi ke luar kota, kita membawa anak-anak kita ke luar kota. Ketika kita berada di luar kota, yang mana kota tersebut bukan tempat tinggal kita, otomatis apa yang ada di ingatan kita? Yang ada di ingatan kita, rumah kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, ya, teman kita, handai tolan dan lain sebagainya. Kemudian pernahkah kita berpikir bahwasannya kita suatu hari akan melakukan perjalanan
lebih daripada luar kota, lebih daripada luar negeri. Dan perjalanan itu bukan perjalanan sebentar. Perjalanan kita keluar kota, misal seorang pergi ke Jakarta, baru 2 hari sudah kangen rumah, sudah kangen anak istri, kerabat, teman, dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Seseorang berangkat ibadah umroh, dia ingat ketika di Mekah, di Madinah, dia ingat keluarganya, dia ingat anak istrinya, dia ingat rumahnya, pekerjaannya, tetangganya. Ketika dia haji juga sama. Ya, itu padahal perjalanan yang singkat, perjalanan yang sebentar. Nah, pernahkah kita berpikir bahwasannya kita akan melalui perjalanan yang panjang sekali? Perjalanan yang mana kita nggak mungkin bisa kepikiran ada anak istri kita di samping kita. Pernahkah kita berpikir bahwasannya perjalanan itu kita tidak mungkin kembali lagi? Apa itu? Itu adalah perjalanan kematian. Ya, orang kalau sudah meninggal, dia bertemu dengan kematian, maka dia akan bertemu alam barzakh. Setelah dia bertemu alam barzakh, dia akan bertemu yaumul qiyamah. Setelah dia bertemu yaumul qiyamah, dia akan bertemu dengan yaumul mahsyar. Ketika sudah ketemu dengan yaumul mahsyar, dia akan bertemu dengan antara 2 pilihan, surga atau neraka. Maka ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan akan menemui kematian, dan mereka semua pasti kembali ke aku. Kemudian di surat lain yang insya Allah panjenengan sudah hafal, di surat Al-Imran ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap nyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka, maka sesungguhnya dia orang yang beruntung, kata Allah. Maka barang siap, sesungguhnya pahala itu dikembalikan semuanya kepadaku di hari kiamat nanti. Sesungguhnya dunia adalah permainan yang menipu. Berarti ma'asyiral hadirin, ketika Allah sudah berfirman di surat Al-Imran, surat Al-Ankabut tadi ini, kita harus introspeksi diri kita bahwasannya tidak ada yang menjamin nyawa kita itu akan ada lagi nanti sore, ada lagi besok sore, ada lagi nanti malam, ya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana ketika itu, yang anak-anak tolong didengar, anak-anak ayo didengar sebentar. Nabi Muhammad SAW menepuk, apa ini namanya, pundak, menepuk pundaknya Ibnu Umar, ya, dan mengatakan kepada Ibnu Umar, di dalam hadis Bukhari ini Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya Ibnu Umar, wahai anakku. Ibnu Umar itu dianggap anaknya Rasulullah, ya, karena apa, dari kecilnya sama Rasulullah banyak meriwayatkan hadis, ya, Ibnu Umar. Ketika orang umroh sekarang ini biasanya orang-orang itu pergi ke kota Taif. Nah, kota Taif itu biasanya ziarah kepada Ibnu Umar, kepada sahabat Rasulullah SAW ini. Apa kata Rasulullah tersebut? Ya fulan, ya Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia seakan-akan kau ini orang asing, seakan-akan kau ini pendatang, seakan-akan kau lagi perjalanan musafir. Yang mana apa kata Rasulullah? Sesungguhnya idza amsaita fala tantadir sabah. Jika engkau, ya, Imam Ibnu Umar juga mengatakan, idza amsaita fala tantadir sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadir fil masa. Kalau engkau sudah ketemu pagi, jangan nunggu nanti sore.
Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Manfaatkanlah hidupmu itu sebelum datang matimu, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka ma'asyiral hadirin, sering kita dengar mati, kematian dan kematian, tapi rasa atau rasa sadar diri kita itu sangat jarang. Ya, seseorang kalau sudah mendapati namanya sakaratul maut, kanan dan kirinya, istrinya, anaknya yang mentalkinkan, yang segala macam, kita baru mau ngomong pesan itu tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan sebelum ajal Rasulullah SAW dicabut, ya, Rasulullah mengatakan innal mauta la sakarat, sesungguhnya meninggal itu sakit, ketika nazah itu sakit. Ya, para ulama mengatakan orang yang sedang nazah, meskipun dikasih air sebanyak air lautan di dunia, tidak mungkin rasa kering di tenggorokannya ini hilang. Saking apanya? Saking sakaratul maut itu luar biasa sakitnya, luar biasa pedihnya. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang mana mereka mudah atau menyepelekan hal ini. Banyak yang merasa gampang sakaratul maut, kali ngomong la ilaha illallah meninggal. Ya. Ternyata tapi itu tidak, ma'asyarul hadirin. Kita mengidamkan meninggal husnul khotimah, tapi belum tentu perbuatan kita itu membuat kita meninggal husnul khotimah. Maka apa? Maka kita wajib memiliki bekal untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah selain kita berdoa. Kadang kita berdoa minta meninggal husnul khotimah, tapi kita masih makan makanan yang haram. Maka ma'asyarul hadirin, mengingatkan kita akan bekal di hari kiamat ini, akan bekal kampung akhirat kita nanti. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya, kata seseorang ketika dia sedang sakaratul maut, ya Allah, undurlah aku ke dunia ini agar aku bisa berbuat kebaikan. Bukan biar ketika orang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunianya itu bukan ingin berjumpa istrinya lagi, bukan ingin berjumpa anaknya lagi, bukan ingin kedudukan jabatannya, pekerjaannya dia tekuni lagi, bukan. La'alli a'malu sholihan, aku pengen berbuat soleh, perbuatan yang soleh. Ya, kalau misalnya orang meninggal di surat Al-Mu'minun ini, kalau memang dia meninggal ingin kembali ke dunia lagi untuk berjumpa istrinya, untuk berjumpa anaknya, untuk pergi ke pekerjaannya, ke kantornya lagi, sesungguhnya anak istrinya lari. Ya, wong sudah meninggal, ingin dikembalikan ke dunia, dikasih nyawa, otomatis orang di sekitarnya dia sebelum dia meninggal, dia akan lari terbirit-birit. Tapi tidak, orang yang sudah meninggal dan banyak di luar kubur sana, mereka berkata, la'alli a'malu sholihan, aku ingin berbuat amal soleh. Tapi apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin yang kamu ucapkan itu hanya ucapan cuman di lisan. Tidak mungkin aku kabulkan, kata Allah. Jadi orang kalau sudah nyawanya dicabut oleh Allah dan dia sudah menembus ke alam barzah, kata Allah, kalla innaha kalimatun qailuha. Tidak mungkin kalimat yang engkau ucapkan itu cuma kalimat pepesan kosong, omongan saja di lisan. Nggak mungkin aku kembalikan. Kemudian di ayat yang ke-100 Allah berfirman surat Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu terdapat tabir hingga hari kebangkitan. Allahu Akbar. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena di hari-hari itu hari-hari yang menyeramkan. Orang kalau sudah menemui namanya sakaratul maut, dia pastinya tidak bisa mengatakan sesuatu tinggalan-tinggalan warisnya lagi. Makanya seorang itu saat ini masih dalam keadaan sehat. Bahkan para ulama di mazhab Syafi'i mengatakan nulis surat waris itu sangat diperbolehkan meskipun dalam keadaan sehat. Meskipun harta kita cuman harta yang kiranya nggak ada hitungan nggak ada harganya lah.
Apa itu? Paling tidak di surat waris, taruh di lemari, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini aku mewasiatkan kepada anak-anakku, keluargaku, istriku semua untuk bertakwa kepada Allah. Titik. Nah, apakah orang yang menulis surat waris ini umurnya bakal pendek? Tidak. Orang yang biasanya nulis surat waris itu biasanya umurnya rata-rata panjang. Ya. Meskipun surat waris yang dia tulis itu hanya tentang takwa. Ya. Syukur-syukur kalau mau dituliskan punya harta ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah tiada, ahli warisnya kebingungan dengan harta yang dia miliki, ya, dengan pembagian waris, orang tersebut malah menyusahkan ahli warisnya. Maka ma'asyiral hadirin, Allah berfirman di surat Al-Mu'minun tadi, bisa diartikan bahwasannya manusia itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah, ya, kesempatan agar kembali dari kelalaian, agar kembali dari kelengahan dia, agar kembali dari kekufuran, agar kembali dari kesesatan, agar kembali dari kebatilan. Tapi kalau sudah dia tidak mengikuti apa yang Allah berikan, teguran yang Allah berikan untuk kembali sebelum amal solehnya itu atau sebelum nyawanya itu diambil, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Ma'asyiral hadirin, kemudian setelah seseorang itu memiliki bekal yang cukup, bekal ibadah, sering-sering taubat di dunia, dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah, dia akan berjumpa dengan yang namanya alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur, pastinya sudah kita ketahui tidak ada AC, tidak ada kipas angin, nggak ada listrik, tidak ada kulkas, tidak ada apa-apa, tanah saja. Sudah sering kita lihat, kita menguburkan orang, yaitu kita, itu masa depan kita. Dan pasti kapannya tidak tahu, ya. Di alam barzakh itu kita akan kita harus mempersiapkan diri bahwasannya setelah tanah kubur ditutup, kita akan ditinggal oleh istri kita, kita akan ditinggal oleh anak kita, kita akan ditinggal oleh murid-murid kita, kita akan ditinggal oleh keluarga, teman, sanak famili, handai tolan kita. Yang ada hanya apa? Amalun soleh, amal soleh. Makanya orang yang sudah memiliki amal soleh di dunia, maka ketika semuanya sudah pulang dan yang datang yaitu malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, menanyakan man rabbuka, ya, madinuka wa ma nabiyuka dan lain sebagainya, pertanyaan kubur, seseorang akan mudah menjawabnya, ya. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, sampai kapan kita berada di alam kubur, ya? Sampai kapan kita berada di alam kubur? Sampai ditiupnya sangkakala. Sangkakala, apa itu artinya sangkakala? Bukan trompet, ya. Kadang banyak yang mengartikan kepada anak-anak sangkakala itu seperti trompet ditiupkan bunyi itu hari kiamat. Bukan, ya. Para ahli tafsir mengatakan sangkakala itu sejenis alat yang ditiup, kemudian gunung semua meledak, air-air di laut itu semuanya keluar, manusia lari terbirit-birit bingung nyari tempat tinggal. Di hari itu, hari dimana hari yang paling menakutkan, dimana orang lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak istrinya, semuanya apa disebutkan di hadis, nafsi-nafsi, wis dewe-dewe. Arti nafsi-nafsi sendiri-sendiri sudah. Aku, kamu. Wa apa? Disebutkan di surat An-Nazi'at, wa sahibatihi wa bani, ya. Di situ seorang suami tidak mengenal istrinya, seorang ayah tidak mengenal anaknya. Nafsi-nafsi, ya. Sudah lari, disebutkan di surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Bukan gempa cuman 7,8, itu sudah besar. 7,88 skala Richter besar. Gempa 3 skala Richter itu besar. Tapi kalau surat Al-Zalzalah ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah digoncang, disegoncang-goncangnya, itu sudah hari di mana itu Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seluruh hambanya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ya, dan dikeluarkan, ya, segala macam yang ada di perut bumi. Wa qalal insanu malaha,
ya kan? Dan manusia berkata, "Malaha, apa ini? Apa ini? Apa ini?" Ya, berkata malaha. Kata Allah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Hari ini hari yang mana telah aku janjikan dan hari ini telah waktunya terjadi. Bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di mana di hari itu disodorkan, orang baru ingat amal-amal perbuatan solehnya dia. Ya, lari, aku dorong sodako, aku belum duha, aku belum beribadah lain hal sebagainya. Ya, tapi hari itu sudah hari terakhir, hari terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji dzarrah atau sekecil semut, ya, akan Allah hisab, akan Allah hitung. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sedikit pun, ya, maksudnya kejahatan sedikit itu apa? Prasangka di hati. Prasangka di hati itu sedikit. Kadang kita suudzon kepada orang lain, berprasangka buruk. Itu tuh sedikit sebenarnya. Maka akan apa? Akan Allah tulis, akan Allah hisab. Ya, termasuk kejahatan. Fa na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, alam kubur sudah kita lalui. Sampai kapan kita berada di alam kubur? Sampai hari kiamat tiba. Ketika sudah hari kiamat tiba, disebutkan datanglah yaumul mahsyar. Hari yang terseram lagi. Apa itu yaumul mahsyar? Hari yang dimana Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih, matahari ditaruh sejengkal, matahari ditaruh sekilan. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mungkin percaya ini. Pasti mengatakan itu hanya dongengnya Muhammad, itu cuman hanya khayalan. Tapi janji Allah di yaumil mahsyar, matahari pasti akan ditaruh sejengkal. Di mana disebutkan di hadis yang sahih ini, Rasulullah mengatakan matahari sudah dekat, ada orang yang tidak keringetan, ada orang yang tidak memiliki keringat. Berarti apa? Dia termasuk orang yang najah, orang yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Ya. Ada orang yang keringatnya menutupi mata kakinya. Ya, ini di dalam hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ada orang yang keringatnya menutupi sampai pusarnya, udelnya. Ya. Dan ada orang yang di hari itu tenggelam keringatnya sampai kerongkongannya. Dan bahkan ada orang yang kelelep dengan air keringatnya sendiri. Dan di hari itu tidak terlihat orang-orang memakai pakaian sedikit pun. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang berada di hari mahsyar, di yaumil mahsyar itu tidak melihat aurat orang lain, kanan dan kirinya?" Tidak mungkin, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah seseorang sudah menuju ke yaumil mahsyar, sudah menghadapi yaumil mahsyar, baru dia akan ditanya oleh Allah perbuatan dari dia balik sampai dia meninggal. Dia akan diadili oleh Allah. Yang seperti yang kemarin sudah kita bahas pertemuan 2 hari yang lalu, orang kalau punya utang tapi cuman minta sepurone, tidak mau niat kembalikan, bagaimana? Tak bisa, nggak gampang masuk surga. Orang yang punya hutang dan dia tidak bertekad membayarnya, ya, maka di hari hisab, ya, fi yaumil hisab, di hari ketika di padang mahsyar itu akan susah. Ya. Orang yang zalim kepada saudaranya, makanya itaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan sifat zalim. Ya, hadis Bukhari, Muslim. Sesungguhnya sifat zalim itu akan sebuah kegelapan di hari kiamat. Jadi hati-hati, yang punya utang kalau dia nggak mau melunasi atau tidak dapat ikhlasnya yang ngutangi, maka di hari kiamat dia akan terganjal masuk surganya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jangankan hari kiamat, jangankan di yaumil mahsyar, ketika dia di alam kubur, disebutkan para ulama, dia itu jasadnya ngawang. Nggak, meskipun kelihatannya dia menempel di tanah, tapi dia itu antara ngambang, antara di tanah dan di langit. Itu siksanya atau dosanya orang yang berhutang tapi tidak melunasi hutang. Lalu kemudian setelah di yaumil mahsyar, orang sudah dihisab, baru sama Allah disuruh jalan. Jalan di mana? Di sebuah jembatan yang dinamakan
Sirat. Sirat adalah apa? Sirat adalah jembatan yang mana tipisnya itu lebih tipis dari rambut yang dibelah 7. Satu rambut saja sudah tipis, tapi ini ditipiskan lagi setipis 7. Bisa ada yang bisa membelah rambut sebanyak 7, bukan 7 potongan ya. Satu rambut dibelah jadi 7. Wah, nggak bisa. Tapi di Sirat itu ada orang yang santai jalannya, ya. Kemudian langsung masuk ke surga, bertemu dengan telaga Kautsar, minum, berjumpa dengan Rasulullah dan masuk ke dalam surga. Dan ada orang-orang fana'udzubillah min dzalik yang tergelincir karena dia amal-amal perbuatannya dia tidak mendukung ketika di dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang lolos ketika melewati Sirat, dan menjadikan kita semua orang-orang ahli surga, menjadikan keluarga kita, sanak famili kita semuanya ahli surga, dan semoga Allah meridhoi kita semua untuk beramal soleh, untuk berbuat perbuatan soleh di bulan Ramadan ini dengan secara ikhlas fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ala man wasalafun salih wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اليادي 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 يما لعبي